Saya sekolah Alkitab bertahun-tahun. Mostly apa yang diajarkan oleh dosen saya lupa. Tapi apa yang dilakukan dosen saya kepada saya tidak pernah lupa. Bapak Ibu, mungkin orang melupakan firman Tuhan. Tapi waktu kamu melakukan firman Tuhan buat orang lain, orang tidak akan pernah lupa. Pelajaran mengenai firman menjadi manusia mengajarkan kita untuk menghidupi firman-Nya. Firman menjadi manusia mengajarkan kita kerendahan hati. Firman menjadi manusia mengajarkan untuk kita bergaul dengan Sang Pencipta. Yang ketiga, firman menjadi manusia mengajarkan untuk kita menghidupi firman-Nya. Menghidupi firman artinya menginkarnasikan firman Tuhan itu menjadi daging. Sehingga firman itu terasa, terlihat, teraba. Mungkin orang gak pernah bisa lihat Tuhan di dunia ini. Orang bisa mencela gak ada Tuhan di dunia ini. Tapi ketika engkau berbuat baik, ketika engkau menolong sesama, ketika engkau menjawab kebutuhan, ketika engkau mendoakan dan menemani yang dalam keadaan kritis, mereka bisa melihat Tuhan. Firman yang menjadi daging, firman yang terinkarnasi di dalam diri kita. Ayat terakhir 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah nyata bahwa kamu adalah suratan Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Wow, artinya apa? Kita ini suratan Kristus yang terlihat lewat daging. Kita ini video Kristus yang terlihat lewat perbuatan kita. Dengan cara kamu melakukan firman-Nya. Mungkin orang lupa apa yang kita katakan. Tapi orang tidak akan pernah lupa apa yang kita perbuat. Perbuatan kita lebih banyak berbicara daripada jutaan kata-kata kita yang hebat. Bapak Ibu, saya coba merenung. Saya sekolah Alkitab bertahun-tahun. Mostly apa yang diajarkan oleh dosen saya lupa. Tapi apa yang dilakukan dosen saya kepada saya tidak pernah lupa. Bapak Ibu, mungkin orang melupakan firman Tuhan. Tapi waktu kamu melakukan firman Tuhan buat orang lain, orang tidak akan pernah lupa. Saya tutup dengan cerita terakhir. Suatu kali ada pasangan muda, setelah pulang dari gereja dia mendengarkan firman Tuhan. Sang suami berkata kepada istrinya, "Ma, ayo kita lakukan firman untuk kita jadi Yesus bagi orang lain. Gak usah muluk-muluk deh, Ma. Kita jadi Yesus gak usah tiap hari deh. Kita jadi Yesus 1 minggu 1 kali. Menolong orang yang membutuhkan." Istrinya berkata, "Let's do it. Only once a week. Cuma 1 kali dalam seminggu. Mari kita jadi Yesus. Apa susahnya jadi Yesus buat orang lain seminggu sekali?" Kemudian setelah dia berkata dan deal dengan istrinya, dia pergi ke mall. Sampai di mall, kemudian dia lihat pasangan muda yang sedang cari gaun pengantin. Sang perempuan cari di sini. Kemudian dia tunjuk, "Aku mau ini." Sang suami lihat harganya dulu. Too expensive. Sang perempuan cari lagi. "Aku mau yang itu." Sang suami lihat harganya. Too expensive. Dia lihat lagi gaun yang lain. Tapi dia berkata begini, sang laki-laki kepada calon istrinya. "Sayang, aku berjanji. Saya akan membelikan gaun yang kau mau dari toko ini. Tapi izinkan saya kerja dulu, overtime, untuk mengumpulkan uang. Kemudian saya belikan gaun ini untuk kamu." Kemudian perempuan ini memeluk calon suaminya. "Thank you darling." Sudah tahu? Satu pasang anak Tuhan ini melihat. Lalu kemudian saling berhadapan-hadapan. "Mari kita jadi Yesus buat pasangan muda ini." Kata istrinya, "Let's do it." Pria ini datengin pasangan muda yang mau menikah. "Hey guys, perkenalkan nama saya ini dari kota ini."
Saya kebetulan tadi melihat kamu sedang cari gaun untuk menikah. Izinkan untuk saya membelikan buat kamu. No. Kepada calon wanita yang mau menjadi pasangan yang menikah. No. Calon suami saya berjanji akan membelikan untuk saya. Please, izinkan saya membeli gaun ini untuk kamu. Karena saya berjanji sama istri untuk saya mau berkati orang yang membutuhkan. Kebetulan saya punya uang untuk membelikan gaun kamu. Singkat cerita, dia ambil gaun itu, dia bayar dan dia serahkan kepada pasangan muda ini. Dan saudara tahu pasangan muda ini menangis dan berkata, dalam seumur hidupku tidak pernah ada orang yang bisa membelikan barang semahal ini. Even saudara kandungku, orang yang berhubungan darah dengan aku gak lakukan ini. Kenapa kamu lakukan ini kepadaku? Pasangan muda Kristen ini berkata, karena Yesus telah memberkati aku. Yesus telah berkorban untuk menyelamatkan aku. Aku mau membagi berkat sedikit untuk kamu. Paling tidak kamu bisa mengecap kebaikan Tuhan. Sudah tahu, akhirnya laki perempuan yang mau menikah ini berlutut dan berkata, God forgive me for the thing that I made it. Ampuni kami karena kami telah melupakan Engkau. Kami pikir bahwa Tuhan tidak ada. Cerita Tuhan cuma cerita mitos. Tapi hari ini di tengah-tengah kesulitanku, Engkau masih memperhatikan aku. Engkau masih memberkati aku dengan gaun yang aku gak mampu beli. Langsung dia berkata sama anak Tuhan ini, bolehkah saya ikut Tuhan kamu? Dan saya ikut ke gereja kamu. Maka pasangan laki dan perempuan ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena melihat kasih, karena melihat Kristus yang nampak dalam diri sepasang anak Tuhan. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.